Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, yeay! Ya adik-adik, hari ini kita akan beribadah lagi bersama-sama dalam IMPA PLKTA GPIB Bahtera Kasih. Ayo semuanya, siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya, siapkan hatinya, duduk yang manis, kita akan beribadah bersama-sama. Sebelum mulai ibadah, kita akan bernyanyi bersama lagu Halo Halo, Hello Hello, Hola Hola. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih di mana Tuhan sudah boleh menyertai kami di sepanjang malam kami beristirahat. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami sudah boleh bangun. Ini semua karena kasih sayang Tuhan. Dan saatnya sekarang kami beribadah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Tiba saatnya kita akan membaca Alkitab. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama berdoa memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan Yesus memberkati dan kita akan mengerti semua apa yang Tuhan bicarakan pada kita pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami tahu Tuhan bersama-sama dengan kami.
Tuhan memberkati kami. Tibalah saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan membubuhkan berkat-Mu Tuhan, sehingga firman Tuhan yang diberitakan pada hari ini dapat kami mengerti dan dapat kami jadikan pedoman hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami telah siap mendengarkan. Buat kakak layan yang akan memberitakan firman pada hari ini, Tuhan Yesus juga memberkati, sehingga kakak layan hanya berbicara seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan penuh ucapan syukur, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini adalah 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11 yang berbunyi demikian. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya di dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, kita tadi sudah boleh membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Nah, di firman Tuhan tadi menceritakan tentang jemaat di Korintus. Seperti yang kita ketahui, Korintus adalah kota pelabuhan di mana semua orang datang untuk berdagang, untuk melancong dan melakukan berbagai aktivitas di Korintus. Karenanya orang-orang di Korintus itu adik-adik terkenal tuh ekonominya bagus. Mereka tuh diberkati dengan berkat yang melimpah. Jadi mereka secara hidup juga enak adik-adik. Mereka punya baju, mereka punya rumah, mereka punya mobil, motor. Pokoknya orang-orang Korintus itu diberkati deh. Nah, makanya Rasul Paulus datanglah ke Korintus dan memberitakan firman di situ. Seperti yang kita baca, Rasul Paulus mengajak para jemaat di Korintus untuk ayo dong, mari berbagi dengan sekeliling kita. Contohnya tetangga kita yang di Yerusalem, mereka kesusahan, mereka tidak punya uang. Jadi Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk berbagi dengan sesama. Kenapa sih kita harus berbagi dengan sesama? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu memberikan berkat untuk kita. Adik-adik bisa sekolah, adik-adik punya baju yang bagus, bisa makan enak setiap hari. Itu merupakan berkat Tuhan. Karena itu firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita untuk mengangkat pujian syukur kepada Tuhan karena sudah boleh menerima berkat dengan cara memberikan bantuan untuk sesama. Ya toh adik-adik, karena kita bersyukur Tuhan Yesus sudah kasih kita berkat yang luar biasa. Mari kita tunjukkan rasa syukur kita dengan memberikan bantuan untuk sesama kita. Misalnya ada teman-temannya adik-adik yang kesusahan, adik-adik bantu, jangan diketawain. Kalaupun adik-adik lagi main gitu, terus
kasihan dia jatuh. Adik-adik bantu, jangan diketawain. Terus apalagi Dik, kalau adik-adik lihat kasihan oma-oma minta-minta di jalan, kalau adik-adik ada berkat atau ada kue, dibagilah sama oma itu. Jadi mari kita berbagi selalu buat sesama, karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Ya adik-adik, kira-kira contoh apa lagi ya? Coba adik-adik sebutkan, apa contohnya lagi berbagi dengan sesama? Misalnya, berbagi mainan di rumah sama kakaknya atau sama adiknya. Jadi kalau ada mainan, jangan mau main sendiri, bagi main sama-sama. Terus kalau misalnya mama atau papa atau om atau tante bawakan makanan enak, adik-adik makan sendiri enggak? Oh, dibagi, betul sekali. Jadi kalau ada berkat makanan yang berlebih, mari kita bagi dengan saudara kita, dengan teman-teman kita, jangan dinikmati sendiri. Karena Tuhan Yesus sudah begitu mengasihi kita, kita punya berkat yang lebih, mari kita memberi juga dengan sesama. Jadi adik-adik mulai sekarang Kakak Yudit ajak adik-adik juga untuk selalu bersyukur atas kasih Tuhan dan belajar untuk berbagi dengan sesama. Karena dengan itu Tuhan Yesus benar-benar sangat mengasihi kita, dan berkat yang kita rasakan boleh juga dirasakan oleh orang lain. Seperti itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, hari ini kita sudah dengar firman Tuhan tadi. Nah, sekarang kita akan aktivitas bersama Kakak Nonon. Nah adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah membuat tempat pensil Aku Suka Berbagi. Nah, seperti ini adik-adik. Nah adik-adik, untuk alat dan bahannya kita perlukan botol bekas, lalu ada gunting dan juga alat tulis, ada juga kertas HVS berwarna, dan ada lem timbal balik. Nah pertama-tama kita gunting dulu botol bekasnya. Digunting seperti ini. Lalu kita gunting kertas HVS berwarnanya sesuai tinggi dari botol bekasnya tadi ya adik-adik. Setelah digunting jadinya seperti ini. Nah lalu adik-adik taruh lem timbal balik di belakangnya. Di dua sisi seperti ini. Setelah itu kita lem di botol bekas yang kita sudah gunting tadi. Jadinya seperti ini ya adik-adik. Selanjutnya adik-adik bisa hias di pinggir-pinggirnya bentuk love atau apapun itu ya adik-adik. Setelah itu, nah adik-adik di kertas HVS berbeda yang warnanya berbeda, adik-adik kita bikin garis seperti ini. Lalu kita gunting. Seperti ini. Nah adik-adik, lalu kita gunting sesuai bentuk keinginan kita. Nah, kalau Kakak Nonon seperti ini. Nah, di sini adik-adik tulis Aku Suka Berbagi. Nah, seperti contohnya Kakak Nonon. Kakak Nonon tulis Nonon Suka Berbagi. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Nah, lalu adik-adik lem di botol bekas yang tadi kita buat. Adik-adik bisa hias botolnya atau tempat pensilnya
Nah, setelah itu adik-adik sudah hias. Nah, adik-adik bisa taruh pulpen, taruh pensil, spidol. Adik-adik bisa taruh gunting ya di dalamnya. Tapi tidak sampai di situ adik-adik. Nah, di pulpen, di spidolnya adik-adik bisa tulis perbuatan berbagi apa atau hal-hal apa yang sudah adik-adik lakukan, berbagi sama teman, sama kakak, sama adik, sama orang tua yang sudah adik-adik lakukan, adik-adik tulis. Adik-adik bisa menggunakan kertas HVS atau kertas warna, adik-adik gunting bentuk love, bulat, segitiga, atau bintang. Adik-adik bisa bikin ya, oke? Seperti ini. Ada bentuk segitiga, bentuk love, bentuk daun, dan bentuk bulat. Nah, ini fungsinya adik-adik tempelkan di spidol ataupun pulpen adik-adik supaya adik-adik tetap ingat bahwa hal kebaikan yang adik-adik sudah lakukan, berbagi, misalnya berbagi kue, berbagi makanan, adik-adik bisa tulis. Nah, supaya adik-adik ingat bahwa adik-adik harus menjalankan itu terus dan tidak lupa untuk berbagi ke sesama. Nah, adik-adik bukan saja berbagi makanan atau berbagi kue, adik-adik juga suka berbagi sukacita, suka berbagi kasih, ataupun alat tulis bersama teman-teman. Nah, adik-adik tulis, misalnya adik-adik suka berbagi pensil, pulpen, atau biasa meminjamkan teman penggaris. Nah, adik-adik tulis juga supaya adik-adik tetap ingat bahwa dimanapun adik-adik berada, adik-adik selalu misalnya berbagi kasih, berbagi sukacita, tidak pelit sama teman, dan adik-adik mau membagi pensil, pulpen, dan segala macamnya. Yang sudah adik-adik tulis di kertasnya, adik-adik di belakangnya taruh lem timbal balik supaya kita bisa taruh di pulpen atau spidol, di penggaris atau di gunting. Oke? Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Berbagi kue, berbagi sukacita, berbagi kasih. Nah, adik-adik taruh di dalamnya. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Jadi ketika adik-adik ambil pulpen, adik-adik bisa ingat adik-adik pernah berbagi kasih. Berarti adik-adik selalu harus berbagi kasih. Oke? Adik-adik, jadi pesan firman kita hari ini, adik-adik tidak boleh lupa untuk berbagi. Dimanapun dan kapanpun waktunya, adik-adik harus tetap ingat, adik-adik harus berbagi ke sesama maupun ke semua orang yang adik-adik kenal ataupun yang membutuhkan bantuan kita. Oke? Selamat mencoba. Selamat hari Minggu. Dadah. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita sambil menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku
bersyafaat. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah melakukan aktivitas, kita sudah mengumpulkan persembahan. Saatnya kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang kami kasihi, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar ini ya Bapa, membuat kehidupan kami hari lepas hari semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan selalu membimbing kami menjadi pribadi-pribadi yang gemar berbagi bagi sesama kami. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar ini, kami mampu melakukannya jadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus, kami juga akan menyampaikan doa kami ini. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat gereja-gerejamu di muka bumi ini. Khususnya gereja GPIB berterima kasih. Tuhan Yesus selalu memberkati dan melindungi gereja kami. Kami berdoa untuk semua pendeta-pendeta yang ada, khususnya Bapak Pendeta Roberto Wage. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk orang tua kami yang sudah membimbing dan mendidik kami, dan untuk kakak layan, berikan mereka kesehatan. Itulah doa kami. Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami ingin berdoa untuk oma opa kami Tuhan. Tuhan senantiasa jaga mereka dari pagi, siang hingga malam Tuhan. Tuhan berikan mereka umur panjang agar mereka bisa melihat kami sukses di kemudian hari. Tuhan, jauhkan mereka dari segala mara bahaya ataupun penyakit yang membuat mereka sakit Tuhan. Ya Tuhan, juga kami tak lupa untuk fakir miskin yang ada di luar sana. Tuhan berkati mereka, jauhkan mereka dari bahaya atau apapun yang membuat mereka ketakutan. Tuhan, jaga mereka, lindungi mereka, dan berikan kecukupan untuk mereka Tuhan. Tuhan, jaga juga teman-teman kami yang ada di panti asuhan sana, agar mereka bisa sehat selalu, panjang umur, dan juga bisa sukses di kemudian hari, dan bisa membahagiakan orang-orang di sekelilingnya dan berguna bagi nusa dan bangsa Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberikan anugerah yang lebih baik Tuhan, agar dapat kita tempati dengan layak. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada saat ini untuk tim medis yang pada saat ini negara kami masih belum terbebas dari COVID ya Bapak. Biarlah para medis, aparat pemerintah, TNI Polri yang menjaga dan mengawal pandemi ini Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan bagi mereka semua. Limpahkanlah kesehatan bagi mereka semua ya Bapak. Kami juga berdoa untuk para pasien yang terkena COVID ya Tuhan. Kami yakin dan percaya lewat jamahan kasih Tuhan, lewat urapan tangan-Mu yang kudus, boleh menyembuhkan dan menyehatkan kembali saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Pada saat ini juga ya Bapak, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah persembahan kami ini berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, bisa dipergunakan untuk pelayanan kasih bagi sesama kami, bagi gereja-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Tuhan makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, perkenalkan ada kakak yang baru namanya kakak Novi, mahasiswa praktek yang akan bernyanyi sama-sama dengan Kak Karis. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti jalanan dengan baju. Seperti jalanan dengan baju. Adik-adik, kita masuk dalam doa penutup. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, ini kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus, saya mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan, terima kasih juga Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya juga Tuhan Yesus tetap memberikan kami selalu kesehatan sehingga kami dapat bertemu kembali dengan adik klien kami di minggu yang akan datang. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, di dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Halo teman-teman, jangan lupa kalian harus rajin berdoa dan belajar di rumah ya. Teman-teman, tetap di rumah saja ya. Dan jangan nakal, harus patuh dan dengar-dengaran sama orang tua. Dadah! Jangan lupa untuk selalu menjaga protokoler kesehatan. Ingat 3M. Rajin mencuci tangan dengan sabun, Menjaga jarak. dan jangan lupa selalu gunakan maskermu. Ingat ya, maskermu melindungiku. Dan maskermu melindungiku. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati.